perlu saya pahamkan, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam minggu-minggu ini. Apa yang Anda dapat setelah membeli program level matrik Force Classic? Jadi kita harus menyadari bahwa di sini kita ada produknya, ya. Produknya itu yaitu berupa matrik klasik, yang itu merupakan adalah alat atau sistem berbisnis. Jadi ketika kita ingin berbisnis, ya kita harus membeli alatnya namanya level program matrik sistem. Dan hebatnya lagi, level program yang kita beli itu bisa kita lakukan penjualan kembali atau kita pasarkan kembali. Kenapa? Karena setiap orang membeli level itu dia mempunyai 6 level kosong yang bisa dipasarkan kembali di titik-titik tertentu, itu akan mendapatkan bonus 100%. Untuk S3 itu adalah penjualan langsung. Membeli program S3 mendapatkan 3.0 dipasarkan kembali, 3-nya itu laku, kita dapat keuntungan 300%, 100%-nya dikeluarkan untuk membeli 3 level kosong lagi. Logikanya seperti itu. Kemudian, apalagi yang didapat setelah membeli level program Force Classic ini, yang kita dapat ya, yang keduanya matrik yang bisa dipasarkan kembali, tadi saya jelaskan. Yang ketiganya, alat untuk mendapatkan potensi die stabil coin. Jadi kalau teman-teman membeli matrik itu sendiri, walaupun membeli aja, itu tetap mendapatkan potensi, ya, mendapatkan cryptocurrency die stabil coin. Dalam arti menjaring kripto yang beredar di dalam sistem Metaverse. Tapi di sisi lain, ini banyak disalahartikan, ya, banyak yang memfokuskan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini hanyalah sebuah potensi. Tapi di sisi lain banyak yang menuntut, banyak yang tidak menyadari bahwa ini adalah potensi untung-untungan. Nah, ini harus didetailkan atau ditegaskan di dalam penjelasan tentang potensi dari pembelian level matrik. Memang kita menyadari, saya melihat ada cara pengembangan yang salah untuk menarik minat mitra kita atau market. Biasanya orang-orang menjanjikan limpahan. Bahkan hebatnya lagi mereka bercerita tentang limpahan global, ya, nanti dapat limpahan global seperti itu. Tujuannya apa? Supaya orang tertarik, ya, orang bergabung sama dia. Itu salah. Nah, kita bisa melakukan pola pengembangan seperti itu. Kita berbicara tentang promosi limpahan global dan segala macamnya. Tapi pada saat melakukan proses transaksi atau pembelian level program, itu harus di finishing lagi, dalam arti harus dihaluskan lagi, didetailkan lagi. Karena kita memang harus menyadari di dalam promosi itu akan harus kelihatan menarik, tapi ketika orang tertarik, disitulah sebenarnya kita menjelaskan hal yang sedetail-detailnya, seperti itu. Nah, kesalahan pada umumnya, mereka melakukan promosi dengan menjanjikan limpahan dan segala macam, pada saat proses melakukan pembelian level tidak didetailkan lagi, yang penting closing kan gitu. Nah, itu nanti akan menjadi efek buruk ke belakangnya karena di awalnya kita tidak menjelaskan. Kemudian kita dapat apa lagi di sini? Pertama, yang keempatnya kita mendapatkan SPC token, ya. SPC token ini adalah stabil Force Classic, yang mana ini akan digunakan untuk ekosistemnya Metaverse yang sudah terungkap, itu adalah untuk gas fee-nya NFT, ya. Jadi teman-teman, dengan adanya SPC yang dikeluarkan saat ini, itu kedepannya akan bernilai. Karena kenapa bernilai? Karena ketika orang mendapatkan NFT tanpa SPC, itu tidak akan bisa mengaktifkan NFT royalty-nya. Sedangkan NFT royalty ini di poin kelima ini sangat menarik. Kenapa orang suka dengan NFT royalty ini? Karena kita akan mendapatkan dana segar dari smart contract produk, yang mana smart contract produk itu dijalankan dari atau dana yang didapat dari komisi 25% of program auto upgrade dan of program reactivation, beserta dengan dari ID1 recycle.
Jadi ada banyak dana produk itu sekarang yang terkumpul di dalam smart contract itu yang mana diambil dari situ, dan bayangkan itu terkumpul di dalam satu smart contract dan itu akumulasi seluruh dunia. Ya, dan itulah yang akan dibuat NFT royalty, ya. Jadi teman-teman pastinya berambisi untuk mendapatkan NFT royalty, tapi ada satu poin yang harus disadari, untuk mengaktifkan NFT royalty ini kita membutuhkan SPC token. Ketika untuk mengaktifkan satu level NFT membutuhkan 3.500 SPC token, sedangkan kita hanya ada misalnya 640, kira-kira kita mikir di mana nyari SPC token ini. Apakah saya harus membeli lagi matrik berikutnya sehingga mendapatkan SPC token? Akan muncul banyak pertanyaan. Apakah saya akan mencari SPC token kepada mitra-mitra yang tidak menggunakannya? Saya akan tawarkan dengan harga sekian. Ya, ada banyak ya teman-teman mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan SPC token ini sendiri. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terbentuk exchanger-nya SPC token, tempat-tempat orang membeli SPC token. Saya membeli kepada si A misalnya Rp5.000, nanti kalau ada orang ingin membeli lagi saya jual jadi 6.000 per SPC-nya. Nah, itu mungkin terjadi karena orang melihat manfaat dari NFT royalty ini sendiri, dan hebatnya lagi dapat informasi bahwa NFT royalty ini bukan hanya untuk mendapatkan hak pembagian dari dana produk itu sendiri, tapi NFT ini kedepannya juga akan digunakan ke produk-produk lain. Salah satu contohnya misalnya untuk masuk ke ruang metaverse, ya, misal di salah satu metaverse ada ruang khusus atau VIP. Untuk masuk ke dalam ruang metaverse itu sendiri harus mempunyai kartu NFT royalty misalnya seperti itu. Dan itu kedepannya akan terhubung di banyak produk, ya, sehingga NFT ini itu bisa menjadi aset yang sangat mahal. Ketika kita mempunyai NFT aktif, ya, kita bisa juga melakukan proses transfer kepada wallet lain atau menawarkan kepada orang lain. Ya, anggaplah modal kita mendapatkan royalti, NFT royalti itu mengeluarkan dana, kita hitung semuanya dari pembelian matriknya, dari pengaktifan menggunakan SPC-nya. Misalnya anggaplah kita mengeluarkan dana 20 juta, oke. 20 juta modal kita untuk mendapatkan NFT itu sendiri. Sedangkan NFT itu secara fungsi itu sangat banyak, sehingga kita melakukan penawaran kepada orang lain, ya, kita akan jual NFT kita misalnya 100 juta. Itu bisa terjadi gitu. Dan NFT itu bisa ditransfer ke wallet lain, dan pastinya orang menerima NFT kita itu akan mendapatkan manfaat yang sama, haknya berpindah. Ya, mungkin kita mendapatkan 100 juta langsung, sedangkan NFT kita berikan kepada orang lain, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti itu polanya. Oke. Kemudian distribusi koin metaverse. Nah, ini yang perlu saya sampaikan teman-teman, bahwa koin metaverse itu belum didistribusikan saat ini. Yang kita dapatkan adalah SPC token, yaitu stablecoin Force Classic. Dan itu bukan tokenomik. SPC itu adalah koin yang stabil. Kestabilannya itu menyetandarkan dolar berdasarkan informasi. Kemudian untuk metaverse coin utamanya itu akan didistribusikan setelah pool peluncuran, setelah IDO. Nah, di dalam market tidak menutup kemungkinan stablecoin SPC itu akan dipasangkan dengan koin utamanya metaverse coin secara teori. Nah, ketika ini terjadi, ini akan terjadi ekosistem yang luar biasa, tarik-menarik. Teman-teman bisa melihat fungsional dari NFT. Untuk mendapatkan NFT, teman-teman harus membeli minimum 5 level. Dari kalimat itu artinya dia akan memacu matrik level yang ada di Force Classic. Sudah dapat NFT, kita ingin mengaktifkan NFT itu sendiri, kita harus punya SPC token. Untuk mendapatkan SPC token, yaitu salah satu solusinya harus membeli manual, ya, level program yang lebih tinggi, dan itu akan memacu matrik itu sendiri. Walaupun kita membeli kepada mitra lain itu bisa, tapi nggak menutup kemungkinan orang nggak mau jual seperti itu. Nah,
Artinya apapun yang ada di produk ini, dia memperkuat fondasi utamanya yaitu klasik programnya, matriknya. Kemudian yang ketujuh, manfaat dari matrik klasik ini itu untuk mengakses semua produk ekosistem Metaverse. Tanpa matrik ini, teman-teman tidak bisa masuk ke dalam ruangnya Metaverse secara keseluruhan. Yang mana ekosistem ini akan terus dikembangkan secara bertahap. Ya, kita bisa melihat roadmap-nya, ada roadmap-nya yang berjalan, sekarang ini baru permulaan. Oke, teman.